Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara podcast santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar. Bersama narasumber kita, guru kita, Kiai Haji Endang Agus Sanjaya, SPDI. Gimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah kabar sehat. Daniel. Gimana Kak Daniel kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah punya istri belum? Belum. Masih jomblo ya. Hidup jomblo. Jadi pada podcast kali ini kita akan membawakan tema tobat. Oke, Abah, tobat. Apa sih yang dimaksud dengan dosa itu, Abah? Dosa itu adalah kesalahan manusia. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara khususnya dosa kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibat kesalahan kita kepada Allah, tidak menuruti perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, nah disebut aja dosa. Gak nurut sama Allah, tidak menjauhi larangan Allah, itu namanya dosa. Dan dosa ini tidak diwariskan oleh orang tua. Juga tidak pernah baginda Nabi mewariskan dosa kepada umatnya. Jadi dosa kesalahan kita kepada Allah itu kita sendiri yang melakukan. Khususnya dosa kepada Allah. Kemudian akibat dari kita melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah, maka dengan sesama jadi ada salah. Kata Allah, jangan mencuri. Kita mencuri, maka dengan Allah punya salah, dengan sesama karena hak orang lain dirampas, hak orang lain dilukai, maka kita punya dosa juga dengan sesama. Intinya dosa itu hanya kepada Allah. Akibat dari dosa kita kepada Allah, maka kita punya dosa, punya salah kepada sesama. Jadi dosa itu adalah kesalahan kita sendiri karena melawan aturan Allah, melanggar perintah Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dosa. Dan dosa ini yang menyebabkan manusia terhalang dari keberuntungan dunia dan juga keberuntungan akhirat. Maka untung dan rugi, beruntung dan meruginya manusia tergantung kepada dosanya. Jika dosanya banyak, ya rugi. Dosanya habis, dosanya nggak ada, ya beruntunglah dia. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah itu terhalang datangnya. Ijabah doa dari Allah itu juga terhalang datangnya disebabkan oleh yang namanya dosa. Itu artinya dosa. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, itu tadi yang dimaksud dengan dosa, Bang. Ya, Berikutnya, apa artinya dari tobat, Bang? Artinya taubat. Taubat itu kata ulama artinya kadangil arruju'u ilallah, kembali lagi kepada Allah. Maka arruju'u kembali lagi, pakai lagi, bukan hanya kembali tapi kembali lagi. Dari mana ke mana? Dari malas ke rajin, dari tidak ibadah ke ibadah, dari musyrik ke tauhid, dari pelit ke dermawan, dari malas ibadah ke rajin ibadah. Maka taubat artinya kembali lagi. Contohnya begini, Kak Daniel. Kak Daniel misalkan mau ke Lampung. Nah, di perapatan ada dua arah. Satu petunjuk arahnya ke Lampung, yang satu lagi ke Palembang. Kak Daniel sampai perapatan, tujuannya Lampung, dibelok ke kanan ke Palembang. Sampai Prabu Muli sadar, ini kan ke Palembang, bukan ke Lampung. Apa yang Kak Daniel lakukan? Putar balik lagi. Nah, kembali
lagi. Nah, tobat itu seperti itu. Karena kita ini asalnya suci kadang ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata baginda Nabi, setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, kemudian mengalami proses hidup dan kehidupan banyak salah, banyak dosa. Nah, tobat itu kembali lagi kepada kesucian. Dipahami Kak Daniel? Maka tobat artinya adalah kembali lagi dari enggak benar ke benar. Jangan dari benar ke enggak benar, itu bukan tobat, namanya dosa. Nah, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Daniel, silakan. Tadi ya artinya dari tobat lah ya. Ya, betul. Sekarang kapan waktunya untuk tobat itu? Kapan Waktunya tobat. waktunya untuk tobat? Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh begini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Tuh. Tobat itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Punya salah, tobat. Berlaku salah, langsung tutup dengan tobat, susul dengan kebaikan-kebaikan. Kita punya salah, berlaku maksiat, berlaku dosa, apa aja dosa itu banyak. Mata kita ini berdosa, misalkan ngintip orang mandi, nah itu buru-buru astagfirullahaladzim, susul dengan kebaikan, berwudu, sholat berjamaah dan sebagainya. Jadi kapan waktunya tobat? Sesegera mungkin, secepatnya. Dan ulama itu membagi Kak Daniel, ini kesempatan, bukan cara teknisnya. Kalau teknisnya sesegera mungkin, salah, tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, sampai benar-benar berhenti berbuat Maksiat. salah. Enggak, salah apa maksiat? Nah, sama-sama. Secara kesempatan, ulama itu membagi ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat setahun sekali, ada tobat seumur hidup sekali. Mana tobat harian? Melewati pintu sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu lagi tobat kita. Mengerjakan sholat zuhur lagi tobat. Oh, dalam duduk di antara dua sujud doanya Rabbi firli warhamni wajhurni. Rabbi firli, Allah minta ampun, ya Allah ampuni aku. Nah, itu tobat harian, melewati pintu sholat 5 waktu. Kemudian ada tobat mingguan. Tobat mingguan itu melewati kesempatannya, melewati hari Jumat. Sholat Jumat. Nanti sholat Jumat kita lagi tobat sama Allah. Terus ada tobat tahunan, itu melewati puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan itu sejatinya kita lagi tobat dan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ada kesempatan tobat seumur hidup sekali. Kapankah itu? Ketika melaksanakan ibadah haji. Bagi yang mampu, nah seumur hidup sekali itu. Nah, itu kita sedang tobat, membakar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara praktek itu tadi kesempatan. Kalau secara praktek dan teknisnya, tobat itu salah ya tobat. Berbuat salah, buru-buru tobat. Berbuat salah lagi, buru-buru tobat lagi. Terus seperti itu sampai kita yang benar-benar berhenti berbuat salah. Nah, jadi itulah kapan waktunya kita tobat. Demikian keadaannya. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri, Syarat-syaratnya tobat, kalau ulama mengatakan syarat-syaratnya tobat itu ada 3. Yang pertama, harus merasa diri itu berbuat salah. Salah misalkan, ya Allah saya berbuat salah, ya Allah saya berbuat dosa, ya Allah saya bermaksiat. Kemudian yang kedua, sudah merasa. Yang kedua nih, menyesal. Nyesal, ya Allah sudah berbuat dosa, nangis tuh kita, menyesali dosa-dosa kita. Ya Allah, nih tangan nempeleng orang nggak punya salah, main pukul aja. Ya Allah, saya keluar masjid nyolong sendal. Ya Allah, banyak amat dosa saya. Kita nyesal tuh. Maka syarat tobat yang kedua, menyesal. Yang pertama tadi merasa berbuat dosa, yang kedua menyesali perbuatan dosa, yang ketiga berjanji, bertekad tidak akan melakukan dosa lagi.
Kapok ya Allah, nggak mau lagi saya nyuri. Ya Allah, kapok, nggak mau lagi saya bohong. Ya Allah, kapok, nggak mau lagi saya jahat sama orang, zalim sama orang. Saya tobat ya Allah. Nah, tobat itu syaratnya 3. Merasa ada berbuat dosa, menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa. Demikian syarat-syaratnya tobat kata ulama. Kemudian kata baginda Nabi, at-taubah an-nadmu. Taubat itu adalah menyesal. Belum disebut taubat kalau belum menyesali dosa. Kadang-kadang orang bangga sama dosa, bukan nyesal. Nah, itu belum taubat benar itu. Taubat yang benar, nasuha, itu adalah menyesal, benar-benar menyesal, bukan bangga akan dosa. Ada orang bangga, tahu nggak? Aku masih muda nih, kamu minum cuma botolan, kalau aku drum, 4 drum. Kamu main perempuan baru 1, 2 bangga. Aku ini tiap belokan ada perempuan. Nah, itu bangga akan dosa. Nah, itu berarti belum taubatan nasuha. Gitu ya. Jadi taubat itu menyesal, bukan bangga akan dosa. Justru sedih, menyesal akan perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi berbuat dosa lagi. Demikian keadaan syaratnya taubat. Kenapa kita harus menyegerakan taubat, Pak? Kenapa Kita harus menyegerakan taubat. kita harus menyegerakan Taubat. taubat? Yang pertama, kenapa kita harus menyegerakan taubat? Yang pertama, karena kita berdosanya tiap waktu. Kita berdosanya tiap hari. Kita berdosanya tiap ada kesempatan dosa. Berbuat dosa. Maka taubat itu sesegera mungkin, sebanyak mungkin, setiap hari taubat. Maka dalam habis salat kita diajarin sama baginda Nabi baca istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar taubat. Nah, istighfar taubat. Maka yang pertama itu tadi, kenapa kita harus bersegera taubat? Karena dosa kita diperbuat ya hari. Kedua, karena kita nggak tahu umur kita sampai mana, ajal kita itu sampai mana. Karena mati itu rahasia Allah, dan mati itu ngacak. Nggak ada yang tahu nih nyawa kita sampai mana, ruh kita dicabut nih kapan, nggak ada yang tahu. Maka jangan sampai keburu dicabut nyawa kita belum dalam keadaan taubat. Maka segeralah bertobat, karena umur nggak ada yang tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bersegera tobat? Karena dikhawatirkan dosanya bertumpuk. Kita akan lupa dengan dosa, saking banyaknya kan lupa. Ya, kalau dibiasain yang kecil-kecil, misalkan kamu ke sekolah atau kemana, ke kantin sekolah, ambil gorengan 3, ngakunya 1. Nah, itu kan 2 tuh nyolong ya. Nah, itu kalau nggak segera ditaubatin, lama-lama lupa, sampai lulus sudah habis berapa kamu nyolong. Nah, maka kenapa kita harus bersegera taubat? Karena kita berbuat dosa, takut keburu banyak, akhirnya kita lupa sama dosa yang kita perbuat. Demikian keadaannya itu kira-kira. Untuk selanjutnya, adakah janji Allah untuk orang-orang yang mau bertobat? Oh, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Al-Quran begitu. Sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabin, mencintai, menyenangi, menyukai orang-orang yang mau tobat. Jadi begini, janji Allah untuk orang yang bertaubat, Allah akan senang kepada dia, Allah akan ridho kepada dia, Allah akan cinta kepada dia. Maka kata baginda Nabi, aqrabul abdi ilai fahuwa sajid. Hadis qudsi. Sedekat-dekatnya jarak seorang hamba dengan Allah, fahuwa sajidun, ay taibun, ketika dia sujud atau ketika dia tobat. Maka orang yang tobat itu padahal lagi dekat benar sama Allah, karena Allah cinta, karena Allah sayang, karena Allah suka sama orang-orang yang mau bertaubat. Maka ayo terus kita tobat. Saya kayaknya nggak punya dosa. Jangan begitu, terus tobat. Kita merasa diri tidak punya dosa, itu sudah dosa. Maka jangan berhenti bertaubat, maka perbanyaklah baca istighfar, perbanyaklah minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena jadi janji Allah untuk orang yang bertobat kedua. Yang pertama, Allah akan dekat dengan orang yang bertobat. Yang kedua, Allah akan suka, Allah akan senang, Allah akan cinta kepada orang yang mau bertobat. Demikian keadaan Allah alam bisawab.
berikut tadi penjelasan tobat dari guru kita Kiai Haji Endang Agus Senjaya. Jadi itu saja acara podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.